Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Surya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai kepemimpinan dan manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Baik, langsung saja. Kaitan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari manajemen, khususnya dalam fungsi pengarahan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengarahkan dan mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan atau sarana yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Padahal sudah jelas bahwa kepemimpinan adalah tidak sama dengan manajemen. Dalam manajemen, kepemimpinan adalah merupakan salah satu bagian dari manajemen untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota-anggotanya dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen selalu berkaitan dengan organisasi, apapun bentuknya. Sedangkan kepemimpinan tidak hanya ada di dalam lingkungan organisasi, tetapi dapat muncul dan ada di mana saja dan kapan saja. Sepanjang ada seseorang yang berusaha mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Seorang manajer harus berperilaku atau melaksanakan fungsi kepemimpinan atau leadership, namun seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. Selanjutnya, kepemimpinan dan manajemen adalah istilah yang sering dianggap sinonim. Penting untuk memahami bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen yang efektif. Sebagai komponen penting dari manajemen, perilaku kepemimpinan yang luar biasa menekankan pada membangun lingkungan, di mana setiap karyawan berkembang dan unggul. Kepemimpinan didefinisikan sebagai potensi untuk mempengaruhi dan mengarahkan upaya kelompok menuju pencapaian tujuan. Pengaruh ini dapat berasal dari sumber formal, seperti yang disediakan oleh perolehan posisi manajerial dalam suatu organisasi. Seorang manajer harus memiliki sifat-sifat seorang pemimpin, yaitu ia harus memiliki kualitas kepemimpinan. Pemimpin mengembangkan dan memulai strategi yang membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efisiensi organisasi yang optimal. Lalu ada kepemimpinan berbeda dan manajemen dalam artian bahwa kepemimpinan melihat dan mengevaluasi individu sebagai memiliki potensi untuk hal-hal yang tidak dapat diukur, yaitu hal itu berkaitan dengan masa depan dan kinerja potensi mereka diekstraksi sepenuhnya. Sementara manajemen mengukur atau mengevaluasi orang dengan nama mereka, catatan masa lalu, dan kinerja saat ini. Lalu yang kedua, kepemimpinan terutama merupakan bagian dari mengalahkan fungsi manajemen. Pemimpin fokus pada mendengarkan, membangun hubungan kerja tim, menginspirasi, memotivasi, dan membujuk para pengikut. Sementara manajemen mencakup fokus pada perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan pengendalian. Berdasarkan uraian tadi, dalam sebuah organisasi, apalagi di dunia pendidikan, memerlukanlah kepemimpinan. Kepemimpinan setiap perbuatan dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, dalam hal ini banyak hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin dan dikuasai oleh seorang pemimpin, baik persyaratan seorang pemimpin, kegiatan-kegiatan manajerial yang bisa diterapkan, dan juga keterampilan kepemimpinan, sehingga sebuah organisasi, khususnya di dunia pendidikan, dapat berjalan efektif dan efisien. Kepemimpinan sangat diperlukan dan penting. Paling tidak memimpin diri sendiri diharapkan dapat mengembangkan sikap kepemimpinan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.